Hai teman-teman, apa kabar? Saya harap kalian selalu sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Teman-teman, saya ingin bercerita ya tentang kenapa saya resign dari tempat kerja yang lama. Sekitar 4 tahun 5 tahun yang lalu ya. Jadi alasannya satu, uh, lingkungannya bagi saya sudah tidak nyaman lagi karena banyak sekali pertikaian terus hina menghina merendahkan, dan dari situ kita pun bisa melihat ya bahwa di satu tempat itu tidak ada namanya energi positif, yang ada tuh energi negatif seperti itu ya. Jadi saya pikir-pikir dan saya pertahankan, gak nyaman banget. Berawal dari seorang ibu-ibu ya, ibu-ibu itu dulunya satu tim kerjaan dengan saya ya. Jadi ibu-ibu itu saya tolong, saya tuh menghargai dia karena dia lebih lebih tua gitu ya. Jadi pekerjaan yang saya anggap ya namanya kita tolong gitu aja kan ya. Dari tolong dia itu membuat kerjaannya maksudnya lebih ringan, saya melihatnya dari kasihan juga gitu ya. Ternyata dari rasa kasihan saya ini dia memanfaatkan saya. Jadi kalau misalnya nurunkan barang itu, dari troli kita sayanya yang turunkan. Terus misalnya barang itu berbelit gitu, saya mau betulkan seperti itu ya. Dia hanya pegang itu troli dan ngobrol, pokoknya dengan puji-pujian yang saya kok aneh gitu ya, kok ibu-ibu ini kok cuma saya kesenyum aja lah, senyum aja gitu ya, ketawa aja, terlalu berlebih untuk memuji gitu kan. Jadi lama-lama di situ dia kayak terus aku nggak sayanya nggak tahu kalau sayanya taunya dia baik sama saya kayak gitu kan. Tetapi di balik semua itu dia baik di depan saya saja gitu, terus di belakang dia ngomongin pokoknya jelek-jelekin saya. Jadi kenapa sih orang ini ya, ini kenapa ya, cuma saya udahlah, mungkin dia lagi apalah kayak gitulah. Jadi saya selalu berpikiran positif 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 gitu terus ya. Terus suatu hari dan saya tuh nolong dia untuk turunkan barang, untuk membetulkan barangnya terbelit, sayanya yang harus betulkan kayak gitu. Ternyata tiap hari itu ini ya, mas, tiap hari loh, tiap hari. Tapi kenyataannya dia di depan saya baik, tapi di belakang saya dia pokoknya menghina-hina kayak gitu. Jadi ya sudah sih, saya harus memutuskan circle yang gak sehat ini itu. Jadi saya menghindar dan saya tidak membantu dia lagi untuk menurunkan barang maupun babelit itu, maksudnya yang terikat itu barang itu kan. Ternyata dia pun terasa ya, kenapa nggak, semakin dia marah, semakin dia nggak senang dengan berbagai cerita yang dia buat sendiri, yang hal-hal yang saya rasa itu bukan saya gitu loh. Apa yang saya lakukan itu bukan, apa yang dia omongkan itu bukan saya, tapi dia selalu memfitnah dengan cara omongan dia itu. Jadi pas terakhir itu saya tanya, karena saya di depan mesin itu, jadi saya bekerja di sebuah laundry. Jadi dia nanya, mau bedsheet atau duvet cover. Jadi kami bilangnya kalau duvet cover itu kalau bahasa Melayu di sini sarung. Jadi aku bilang sarung.
tapi dia katanya nggak dengar. Jadi volume saya lebih saya naikkan, dan sampai 4 kali saya lebih kuat lagi. Ternyata itu dibuat senjata bahwa saya marahin dia. Untuk senjata dia untuk memfitnah dari lingkungan tempat kerja itu, kalau saya marahin dia kayak gitu. Padahal dia sendiri yang apa kayak gitu sampai berapa kali. Jadi saya, kalau dia ini volume saya naikkan, dia nggak dengar, otomatis saya naikkan lagi, terus saya naikkan lagi. Ternyata itu jadi fitnahan dia, biar semua yang di tempat kerja itu semakin membenci saya dan menghina-hina saya seperti itu. Dan ini pelajaran buat saya juga ya. Dan saya harus menghindari orang-orang yang seperti ini, yang memiliki energi negatif. Jadi saya berusaha untuk menghindari hal-hal ini ya, menghindari biar aja ya, kalau saya dibilang sombong lah apalah, itu hak mereka. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin buat kerjaan saya kayak gitu. Dari kejadian itu dia melaporkan ke manajer. Jadi manajer merespon apa yang dia laporkan. Jadi satu geng itu semua yang ada di tempat kerja saya itu kayak wah dia ini jahat lah, mengatakan saya jahat lah, bla 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 bla. Tapi waktu saya selama ini dia yang tolong saya untuk turunkan barang atau apa kayak gitu, nggak ada rasa terima kasih atau gimana ya. Malah dia menginginkan saya keluar dari situ. Jadi saya tetap bertahan. Jadi dia memfitnah saya itu dari teman-teman lantai yang di bawah sampai ke atas. Jadi yang di atas itu ada kakak dia gitu ya. Kakak dia pun pokoknya juga berusaha untuk marahin saya, pokoknya memfitnah saya kayak gitu ya, dengan hal-hal yang kayak seperti waktu saya buat barang kayak gitu kan, ke atas di lantai 2 itu kan tempat untuk gosok gitu ya. Jadi kakak ibu-ibu ini ya kan bekerja di situ juga. Jadi saya mau pinjam itu mesin dia kayak gitu, mesin yang dia pakai, dibilangnya sekarang sini banyak kayak gitu, dengan nada yang tinggi gitu kan. Ya udah saya turun untuk berusaha menyambung pekerjaan saya yang di bawah. Setelah itu kan barang yang mau disetrika ini, saya pergi lagi ke atas. Saya berusaha mau pinjam sampai 2 kali loh, saya naik ke atas. Dia nggak mau pinjamkan, dia nggak mau kasih mesin itu untuk saya setrika barang yang saya perlukan. Padahal barang itu ekspres, bukan yang normali, bukan, tapi yang ekspres kayak gitu, yang barang biasa, bukan yang ekspres. Jadi ekspres itu ya cepat mau cepat hari ini kayak gitu, harus dibuat kayak gitu ya. Tapi kan di situ sengaja kayak dia mempermainkan biar saya ini naik turun tangga gitu ya. Ya sudah, saya tetap bertahan. Kenapa dia orang ini sengaja di dalam situ untuk membenci saya dengan fitnahan yang mereka buat kayak gitu ya. Itu benar-benar saya nggak masuk di ini saya. Jadi ibu-ibu ini berusaha untuk dengan cerita dia yang dia ceritakan itu bukan saya kayak gitu, tapi dia dengan embel-embel, ibaratnya dari cerita asam cabai itu bisa menjadi sambal, bermacam-macam sambal. Pokoknya dengan fitnahan itu terakhirnya ya sudahlah, untuk cerita ke teman-teman dia untuk membenci saya. Ada salah satu itu juga
umurnya lebih dari saya lah, mungkin dia pun ikut-ikutan kayak gitu ya. Terakhirnya apa, dengan fitnahan yang dia buat, dia pun terkena juga karma yang dia buat ya. Dan itu betul-betul pas di depan mata saya apa yang terjadi dengan anak gadis dia itu. Dan kayaknya Tuhan itu sayang sama saya ya. Sebelum resign aku mau nunjukkan kamu bahwa bahwa ini loh, si ini loh yang memfitnah kamu ini loh, karma sudah menuai karmanya kayak gitu ya. Tapi terus, dan ini memang Tuhan itu nggak nggak tidur ya, apa yang dia teman-temannya yang dilakukan di tempat kerja itu ya ditunjukkan ke saya kayak gitu. Terus dengan fitnahan orang itu membenci apapun, nggak tahu apa karena saya apa karena ada kenaikan gaji nggak seberapa itu atau gimana kayak gitu ya. Nah ini ceritanya gini teman-teman, kejadian itu sebelum COVID ya, sebelum COVID, dan setelah itu kena hantam COVID ya, otomatis gaji kita itu dipotong. Jadi ibu-ibu ini kan ibu-ibu ini kan rumahnya apa ya, masih sewa kayak gitu ya. Jadi mungkin dia pun masalah ekonomi juga ya, kayak kan. Kalau saya liatin sih dia masalah ekonomi ya, kenapa dia bisa jahat seperti itu gitu ya. Tapi dia nggak ada yang di apa ya, untuk pelampiasan dia tuh nggak ada gitu. Karena apa, kalau dia jauh dari anak, terus suami nggak ada, jadi dilampiaskan ke kita gitu, dilampiaskan ke saya dari apa yang dia ceritakan ke saya seperti itu. Itu kejadiannya ya teman-teman, sewaktu COVID. Dan setelah kejadian itu aku pokoknya apapun, Tuhan itu maha adil ya. Jadi kejadian itu aku resign. Sudah resign, pokoknya aku nggak ada niat lagi untuk kerja di situ ya. Walaupun bos di tempat saya itu baik dan berusaha untuk membujuk saya kerja di tempat lagi, tapi kayaknya sudah kayak ya udahlah sih, nggak ada inilah, bagus saya cari tempat yang saya ngerasa nyaman, terus saya bisa melakukan pekerjaan dengan baik, terus di lingkungan itu ya yang nyaman lah kayak gitu ya. Setelah itu aku dapat kerja, alhamdulillah di tempat baru juga bagus ya, baik gitu ya, maksudnya nggak ada yang seorang ibu-ibu jahat dengan saya tuh nggak ada. Jadi ya pokoknya baik aja ya, baik gitu ya. Dan saat ini pun setelah kejadian tangan saya tergil, saya pindah lagi ke tempat kerja. Pindah lagi kenapa? Saya tetap baik dengan tempat berhubungan baik dengan tempat yang kedua itu ya. Jadi teman-teman, kadang kalau kita jumpa, apa kabar, mau kemana gitu, masih say hello gitu. Tapi untuk yang sebelumnya 4 tahun 5 tahun yang lalu saya bekerja di tempat itu, saya tidak menyapa mereka. Saya berusaha untuk menghindar, jangan sampai kita ketularan energi negatif dia seperti itu. Dan setelah saya berhenti yang kedua itu, saya karena keselio ya, jadi saya rehat dulu sekitar 8 bulan 9 bulan, dan saya cari kerjaan. Dan alhamdulillah juga kebetulan di tempat ini menyenangkan banget, pokoknya cocok dengan saya, dan saya bertahan sampai mau 1 tahun ini ya, sampai mau 1 tahun ini ya. Teman-teman di sini pokoknya yang tempat yang baru ini, saya berusaha untuk betah karena tempatnya memang
nyaman bagi saya, terus enggak banyak seorang ibu-ibu gitu, enggak banyak. Terus kerjaan lu. Jadi apa yang kerjaan kamu ya buat kerjaan kamu, dan kerjaan saya tetap kerjaan saya, kayak gitu ya. Jadi enggak sana sini enggak ya, berusaha kita ada, maksudnya ya komunikasi dengan mereka. Saya pun berusaha untuk baik dengan mereka ya kan. Tapi eh, ini tempat saya sekarang ini beda banget pokoknya. Ya, kamu saya, kerjaan kamu, kerjaan saya. Dan itu membuat saya betah ya. Terus masalah gaji ini juga membuat saya senang ya. Senangnya kenapa? Karena di tempat yang baru 1 tahun ini naik gaji saya lumayan ya, dibanding yang 4 tahun atau 5 tahun yang saya di tempat kerja saya. Jadi saya lebih uh, kerjaan saya lebih dihargai gitu loh, maksudnya dalam segi gaji alhamdulillah gitu ya, maksudnya sesuai dengan keinginan saya. Untuk tempat kerja saya ini sangat menyenangkan karena apa? Kita dapat lunch time-nya itu free, jadi makan siangnya itu, untuk makan siang itu company yang kasih atau pabrik yang kasih ya. Jadi kita nggak usah keluar kemana masuk cari makanan atau ke kopitiam, jadi nggak ada harus antri atau gimana, enggak. Jadi ya sudah datang sendiri dengan antrian, dengan antri gitu ya. Seperti saya sudah buat video ini sebelumnya ya, tempat kerja saya itu saya ya bersyukur banget ya, di situ lingkungannya menyenangkan. Terus ya dulu gua jadi kita nggak mau tahu urusan kamu gimana juga, bos kerjaan kamu dan kerjaan saya kayak gitu ya. Jadi pokoknya enak banget ya di sini, tempat kerja saya ini pokoknya enak dan selalu menjadi satu tim, maksudnya kerjasama ya. Nggak ada ini kerjaan lu, ini aku berat, misalnya kayak yang 4 tahun 5 tahun lalu, ini kerjaannya ini pilih-pilih ya. Mereka ya, ibu-ibu itu hanya mau yang ringan, maksudnya yang enak kayak gitu kan. Kalau di tempat saya ya kerjaan lu, kerjaan kerjaan gue kayak gitu ya. Terus manajer maupun supervisor pun baik, mereka sangat disiplin tentang kerjaan. Jadi kita tuh nggak ada gosip-gosip gini begitu, nggak ada. Terus terang beda banget di tempat kerja saya yang dulu 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu dengan yang sekarang, itu beda banget. Pokoknya saya merasa bersyukur banget ya, dan benar-benar jauh dari gosip cicat-cicat yang nggak penting kayak gitu ya, iri dengki kayak gitu nggak ada. Jadi iri dengki apa pokoknya nggak ada kayak gitu. Dan saya berusaha untuk menghindari yang hal-hal yang ini orangnya kayaknya membawa efek negatif nih. Jadi saya menghindar dan hanya say hello sudah. Jadi nggak mau nimbrung seperti ngomongin A ngomongin B, nggak ada seperti itu ya. Masanya istirahat, benar-benar kami manfaatkan istirahat ya kan, habis makan tidur, semua seperti itu, laki-laki perempuan semua seperti itu. Jadi habis makan tidur, habis makan ada yang sebagian yang tidur ada, tapi kebanyakan semua rata-rata tidur ya, karena di situ kan ada dekat dormitory kayak gitu ya. Jadi tinggal di situ karyawannya. Pokoknya ya bersyukur aja ya, bersyukur banget dibandingkan 4-5 tahun yang lalu. Wah, betul-betul ya, saya betul-betul waktu itu betul-betul sedih. Tapi sekarang ya terbayar sudah ya, maksudnya hal-hal positif setelah saya
kerja di tempat ini selalu saya dapatkan ya, jadi nggak kayak dulu lagi, nggak kayak teman-teman yang di tempat kerja lama, isinya memfitnah, menjatuhkan, terus menghina kayak gitu ya. Maksudnya kumpul dengan ibu-ibu yang mungkin ya kayak gitu deh. Saya nggak cocok dengan orang itu kayak gitu ya. Lebih senang saya buat video ya kan, dibuat video, edit dan seperti inilah ya. Saya ceritakan pengalaman di Singapura ini kerja seperti apa kayak gitu. Jadi inilah cerita saya ya, itu sepenggal cerita aja ya. Masih banyak cerita-cerita yang mungkin jadi pengalaman yang menonton video saya, ataupun ya jadikan pengalaman aja sih, yang sudah berlalu itu jadikan pengalaman dan jadikan edukasi bahwa tidak selamanya kita baik ya kan akan mendapatkan kebaikan, itu enggak ya, bahkan malah sebaliknya kayak gitu ya. Tapi tetaplah berusaha untuk menjadi baik, seperti walaupun banyak kali orang menghina, menghujat, pokoknya merendahkan kayak gitu ya, tetap aja kamu selalu berbuat baik. Saya usahakan selalu berbuat baik sekalipun orang itu menghina gitu ya. Jadi apa yang saya alami ini menjadi pelajaran. Jangan sampai kita sudah baik, misalnya kita baik belum tentu balasannya baik kayak gitu ya. Jadi jadikanlah pelajaran kayak gitu. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Sampai di sini dulu. Bye-bye.